Air sisa wudhu terlihat masih membasahi wajah dan janggut panjang pria 40 tahun saat ditemui tribun di Musala Al-Hidayah di Sahurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sabtu, 5/8 siang, kedua bola mata juga tampak memerah, tidak bisa tidur nyenyak, kata pria yang disapa Rojali ini. Rojali adalah pendiri sekaligus pengurus atau lebih dikenal Marbot Musala Al-Hidayah. Rojali menjadi kunci kasus dugaan pencurian penguat di Musala Al-Hidayah yang membuat kemudian menjadi bulan-bulanan masa pada Selasa, 1/8 sore lalu. Rojali lalu menceritakan kronologi peristiwa penguat Musala sampai akhirnya pindah sebagai pelaku pencurian. Ia mengaku masih ingat betul kejadian pada Selasa sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Usai waktu salat asar, sebab pria yang suka diketahuinya berinisial M tersebut masuk dan keluar musala tanpa menyapa ataupun salam saat bertemu dengan dirinya. Lepas saat itu Rojali tengah membersihkan halaman musala. "Mari saya ceritakan semuanya," ucap Rojali saat mengajak keluar dari musala. Ia menceritakan, Ma datang ke musala beberapa menit setelah dirinya mengumandangkan azan ashar dan pelaksanaan sholat berjemaah dengan anaknya, Fahmi. Usai menunaikan salat ashar, Rojali bertemu dengan Ma. Saat itu Ma terlihat melakukan lantaran mencari tempat berwudu. Saat itu Rojali pun tak berprasangka apapun perihal pria yang tak dikenalnya itu. Lantas ia mengambil selang udara untuk diisi di dalam sebuah ember besar tidak jauh dari halaman musala. Rojali menyiram permukaan tanah berdebu depan musala. Hal itu dilakukan karena akan diadakan rapat organisasi desa di dalam dan halaman musala pada malam hari itu. Di tengah aktivitas menyiram udara ke tanah di halaman depan musala, Rojali melihat Ma mengambil udara wudhu di sisi kanan musala. Beberapa menit kemudian, Rojali kembali pergi mengecek warung pulsa yang berada sekitar 10 meter di depan musala. Tak lama kemudian kembali ke dalam musala untuk menyelesaikan pekerjaan bersih-bersih persiapan HIL. Rojali kembali berpadar muka dengan Ma yang saat itu keluar sisa musala. Namun untuk kali kedua ia tidak melihat ada senyum maupun sapa dari Ma. Pas keluar ya biasa saja. Saya tidak memerhatikan betul dia. Hanya lewat saja sudah, tuturnya. Tidak lama kemudian, Paman Rojali, Zainuddin, 54, datang ke musala untuk membantu mengecek peralatan sound system yang akan digunakan untuk acara HIL malam itu. Air sisa wudhu terlihat masih membasahi wajah dan janggut panjang pria 40 tahun saat ditemui tribun di Musala Al-Hidayah di Sahurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sabtu, 5/8 siang, kedua bola mata juga tampak memerah, tidak bisa tidur nyenyak, kata pria yang disapa Rojali ini. Rojali adalah pendiri sekaligus pengurus atau lebih dikenal Marbot Musala Al-Hidayah. Rojali menjadi kunci kasus dugaan pencurian penguat di Musala Al-Hidayah yang membuat kemudian menjadi bulan-bulanan masa pada Selasa, 1/8 sore lalu. Rojali lalu menceritakan kronologi peristiwa penguat musala sampai akhirnya pindah sebagai pelaku pencurian. Ia mengaku masih ingat betul kejadian pada Selasa sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Usai waktu salat asar, sebab pria yang suka diketahuinya berinisial M tersebut masuk dan keluar musala tanpa menyapa ataupun salam saat bertemu dengan dirinya. Lepas saat itu Rojali tengah membersihkan halaman musala. "Mari saya ceritakan semuanya," ucap Rojali saat mengajak keluar dari musala. Ia menceritakan,
Ma datang ke musala beberapa menit setelah dirinya mengumandangkan azan ashar dan pelaksanaan sholat berjemaah dengan anaknya, Fahmi. Usai menunaikan salat ashar, Rojali bertemu dengan Ma. Saat itu, Ma terlihat melakukan lantaran mencari tempat berwudu. Saat itu Rojali pun tak berprasangka apapun perihal pria yang tak dikenalnya itu. Lantas, ia mengambil selang udara untuk diisi di dalam sebuah ember besar tidak jauh dari halaman musala. Rojali menyiram permukaan tanah berdebu depan musala. Hal itu dilakukan karena akan diadakan rapat organisasi desa di dalam dan halaman musala pada malam hari itu. Di tengah aktivitas menyiram udara ke tanah di halaman depan musala, Rojali melihat Ma mengambil udara wudhu di sisi kanan musala. Beberapa menit kemudian, Rojali kembali pergi mengecek warung pulsa yang berada sekitar 10 meter di depan musala. Tak lama kemudian kembali ke dalam musala untuk menyelesaikan pekerjaan bersih-bersih persiapan HIL. Rojali kembali berpadar muka dengan Ma yang saat itu keluar sisa musala. Namun, untuk kali kedua ia tidak melihat ada senyum maupun sapa dari Ma. Pas keluar ya biasa saja, saya tidak memerhatikan betul dia, hanya lewat saja sudah, tuturnya. Tidak lama kemudian, Paman Rojali, Zainuddin, 54, datang ke musala untuk membantu mengecek peralatan sound system yang akan digunakan untuk acara HIL malam itu. Air sisa wudhu terlihat masih membasahi wajah dan janggut panjang pria 40 tahun saat ditemui tribun di Musala Al-Hidayah di Sahurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sabtu, 5/8 siang, kedua bola mata juga tampak memerah. Tidak bisa tidur nyenyak, kata pria yang disapa Rojali ini. Rojali adalah pendiri sekaligus pengurus atau lebih dikenal marbot Musala Al-Hidayah. Rojali menjadi kunci kasus dugaan pencurian penguat di Musala Al-Hidayah yang membuat Ma kemudian menjadi bulan-bulanan masa pada Selasa, 1/8 sore lalu. Rojali lalu menceritakan kronologi peristiwa penguat musala sampai akhirnya Ma pindah sebagai pelaku pencurian. Ia mengaku masih ingat betul kejadian pada Selasa sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Usai waktu salat asar, sebab pria yang suka diketahuinya berinisial Ma tersebut masuk dan keluar musala tanpa menyapa ataupun salam saat bertemu dengan dirinya. Lepas saat itu Rojali tengah membersihkan halaman musala. Mari saya ceritakan semuanya, ucap Rojali saat mengajak keluar dari musala. Ia menceritakan, Ma datang ke musala beberapa menit setelah dirinya mengumandangkan azan ashar dan pelaksanaan sholat berjemaah dengan anaknya, Fahmi. Usai menunaikan salat ashar, Rojali bertemu dengan Ma. Saat itu, Ma terlihat melakukan lantaran mencari tempat berwudu. Saat itu Rojali pun tak berprasangka apapun perihal pria yang tak dikenalnya itu. Lantas, ia mengambil selang udara untuk diisi di dalam sebuah ember besar tidak jauh dari halaman musala. Rojali menyiram permukaan tanah berdebu depan musala. Hal itu dilakukan karena akan diadakan rapat organisasi desa di dalam dan halaman musala pada malam hari itu. Di tengah aktivitas menyiram udara ke tanah di halaman depan musala, Rojali melihat Ma mengambil udara wudhu di sisi kanan musala. Beberapa menit kemudian, Rojali kembali pergi mengecek warung pulsa yang berada sekitar 10 meter di depan musala. Tak lama kemudian kembali ke dalam musala untuk menyelesaikan pekerjaan bersih-bersih persiapan HIL. Rojali kembali berpadar muka dengan Ma yang saat itu keluar sisa musala. Namun,
Untuk kali kedua ia tidak melihat ada senyum maupun sapa dari Ma. Pas keluar ya biasa saja. Saya tidak memerhatikan betul dia. Hanya lewat saja sudah, tuturnya. Tidak lama kemudian, Paman Rojali Zainuddin, 54, datang ke musala untuk membantu mengecek peralatan sound system yang akan digunakan untuk acara Hail malam itu. Air sisa wudhu terlihat masih membasahi wajah dan janggut panjang pria 40 tahun saat ditemui tribun di Musala Al-Hidayah, di Sahurip Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sabtu, 5/8, siang, kedua bola mata juga tampak memerah, tidak bisa tidur nyenyak, kata pria yang disapa Rojali ini. Rojali adalah pendiri sekaligus pengurus atau lebih dikenal marbot Musala Al-Hidayah. Rojali menjadi kunci kasus dugaan pencurian penguat di Musala Al-Hidayah yang membuat Ma kemudian menjadi bulan-bulanan masa pada Selasa, 1/8, sore lalu. Rojali lalu menceritakan kronologi peristiwa penguat musala sampai akhirnya Ma pindah sebagai pelaku pencurian. Ia mengaku masih ingat betul kejadian pada Selasa sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Usai waktu salat asar, sebab pria yang suka diketahuinya berinisial Ma tersebut masuk dan keluar musala tanpa menyapa ataupun salam saat bertemu dengan dirinya. Lepas saat itu Rojali tengah membersihkan halaman musala. Mari saya ceritakan semuanya, ucap Rojali saat mengajak keluar dari musala. Ia menceritakan, Ma datang ke musala beberapa menit setelah dirinya mengumandangkan azan ashar dan pelaksanaan sholat berjemaah dengan anaknya, Fahmi. Usai menunaikan salat ashar, Rojali bertemu dengan Ma. Saat itu Ma terlihat melakukan lantaran mencari tempat berwudu. Saat itu Rojali pun tak berprasangka apapun perihal pria yang tak dikenalnya itu. Lantas ia mengambil selang udara untuk diisi di dalam sebuah ember besar tidak jauh dari halaman musala. Rojali menyiram permukaan tanah berdebu depan musala. Hal itu dilakukan karena akan diadakan rapat organisasi desa di dalam dan halaman musala pada malam hari itu. Di tengah aktivitas menyiram udara ke tanah di halaman depan musala, Rojali melihat Ma mengambil udara wudhu di sisi kanan musala. Beberapa menit kemudian, Rojali kembali pergi mengecek warung pulsa yang berada sekitar 10 meter di depan musala. Tak lama kemudian kembali ke dalam musala untuk menyelesaikan pekerjaan bersih-bersih persiapan Hail. Rojali kembali berpadar muka dengan Ma yang saat itu keluar sisa musala. Namun untuk kali kedua ia tidak melihat ada senyum maupun sapa dari Ma. Pas keluar ya biasa saja. Saya tidak memerhatikan betul dia. Hanya lewat saja sudah, tuturnya. Tidak lama kemudian, Paman Rojali Zainuddin, 54, datang ke musala untuk membantu mengecek peralatan sound system yang akan digunakan untuk acara Hail malam itu.